Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, kali ini kita akan menelaah ciri unsur dan kaidah kebahasaan drama. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.16, menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Adapun indikatornya adalah 1. Mengidentifikasi karakteristik teks drama berdasarkan struktur dan kaidahnya. 2. Menjelaskan cara menulis teks drama dan penyajiannya. 3. Menjelaskan cara menulis teks drama dan penyajiannya. Adapun kaidah kebahasaan teks drama yaitu kalimat langsung, konjungsi temporal, kosakata percakapan, kata kerja, kata ganti, kata sifat, kata si dan sang, kalimat tanya, kata tidak baku, kata benda dan kata nomina, kalimat perintah, dan kata seru. Baiklah, kita akan bahas satu persatu pengertian dan contohnya. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik 2. Dapat berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat tanya. Contoh 1. Robi berkata, panas sekali cuaca hari ini. 2. Tolong ambilkan obat, kata ibu kepada Rani. 3. Kamu harus istirahat yang cukup dan jangan dulu keluar rumah selama beberapa hari, kata dokter kepadaku. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kata si dan sang. Kata untuk mendramatisasi suatu panggilan. Kata si dan sang sangat berpengaruh. Nah, contohnya kata harimau berbeda dengan kata sang harimau. Berikutnya adalah kata ganti. Setiap kegiatan atau pekerjaan seseorang pastinya menggunakan sebuah kata ganti. Dengan adanya kata ganti tersebut, maka tidak perlu lagi untuk menuliskan nama orang atau nama benda secara terus-menerus dan juga berulang-ulang. Nah, contohnya, jenis orang pertama, tunggalnya saya, aku, daku. Kalau jamaknya kita, kami. Kemudian jenis orang kedua, kata ganti tunggalnya kamu, Anda, kau. Jamaknya kalian, kamu, sekalian. Kemudian kata ganti orang ketiga, tunggalnya ia, dia, beliau. Jamaknya mereka. Kemudian berikutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Kalau dia yang sederajat, contoh katanya, kemudian, sebelumnya, sesudahnya, selanjutnya, lalu, setelahnya. Letaknya berada pada tengah kalimat. Nah, contoh kalau kata yang dia tidak sederajat, kata penghubungnya yaitu sejak, bila mana, apabila, ketika, sejak, demi, waktu, bila, hingga, sementara. Nah, letaknya ini bisa berubah, bisa di depan, tengah, dan juga di belakang. Selanjutnya, kata seru. Kata seru menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, heran, kagum, terkejut, dan sebagainya. Nah, adapun jenis-jenisnya yang pertama yaitu injeksi kata biasa. Kata seru asli yang tidak dikaitkan dengan kata lain seperti ah, hei, cih, oh, ih, cis, wah, wow, hu, oh, duh, dan sebagainya. Ini termasuklah injeksi kata seru asli. Kemudian yang kedua, injeksi kata biasa. Kata seru yang diambil atau berasal dari kata-kata biasa seperti aduh, ayo, kasihan, sial, celaka, masa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, injeksi gabungan. Kata seru yang berasal dari gabungan dua kata seperti tidak mungkin, apa boleh buat, dan sebagainya. 4. Interjeksi tiruan bunyi. Kata seru yang berasal dari imitasi bunyi. Dengan kata lain, interjeksi ini menggunakan bunyi sebagai sebuah alat untuk mengungkapkan perasaan seperti ber, boom, kritik, brok, cit, dan bruh, dan sebagainya. Kelima, interjeksi ungkapan.
Kata seru ini sebagian besar dari bahasa keagamaan, seperti alhamdulillah, syukurlah, astagfirullah, subhanallah, puji Tuhan, masya Allah, dan sebagainya. Berikutnya kata sifat. Kata sifat atau adjektiva, bahasa Latin adjectivum, adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain adalah keras, jauh, dan kaya. Contoh kata sifat antara lain adalah keras, jauh, kaya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang berfungsi dapat menjelaskan tentang suatu aktivitas atau suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan seseorang. Nah, kata kerja ini ada dua. Ada kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah suatu kata kerja yang memerlukan atau membutuhkan suatu objek untuk menjelaskan tentang apa yang tertera pada predikat suatu kalimat. Pada kata kerja transitif, polanya yaitu SPO, subjek, predikat, objek. Contoh kalimat 1. Mikaila mencuci piring. Mikaila subjek, mencuci predikat, piring objek. 2. Natusa memasak sayur. Natusa subjek, memasak, predikat, sayur objek. 3. Andri mengerjakan PR. Andri subjek, mengerjakan, predikat, PR objek. Berikutnya yang kedua adalah kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah suatu kata kerja yang tidak sama sekali memerlukan objek. Di dalam kalimat berpredikat, kata kerja intransitif tidak membutuhkan atau tidak memerlukan kata tambahan untuk dapat mencapai kalimat yang diinginkan atau dituju. Namun, kita tetap dapat menambahkannya sebagai suatu unsur keterangan atau pelengkap. Pola dari kata kerja intransitif itu sendiri adalah SP, subjek dan predikat, namun dapat ditambahkan keterangan pelengkap, keterangan atau pelengkap. Contoh kata kerja intransitif, Dina tertidur. Dina subjek, tertidur, keterangan. Santi bermimpi. Santi subjek, bermimpi, pelengkap. Endang melamun. Endang subjek, melamun, keterangan. Selanjutnya kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contoh kalimat perintah, tolong matikan keran air itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Buang sampah itu. Masukkan barang-barang ini ke dalam bagasi mobil. Berikutnya kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Contoh, aktif, pasif, apotik, efektif, karena, foto, biosfir, bis, objek, November, praktek, negeri, teknik, nasihat, dan lain-lain. Kalimatnya, contohnya, saya akan keluar kota pada hari ini. Berikutnya bahasa percakapan. Bahasa percakapan atau istilah terkait bahasa cakap, bahasa gaul, bahasa informal, bahasa sehari-hari adalah ragam bahasa yang digunakan pada suasana santai atau tidak resmi. Baiklah anak-anak ibu, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sangat menyenangkan bukan? Ingat, jangan lupa ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.